Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa aja'alina min barakatihi fid dharain amin. Wa raf'ul basari ila as-sama'i li'annahu yu'addi ila khatfil basar kama fi haditsil Bukhari. Wa raf'ul basari lan ngangkat peninggal diangkat ilas sama maring langit li annahu krana sak temene raful basari ilas samai iku yuaddi nekaake apa raful basar nekaake ila khatfil basari maring den samber bledek peningale kama kaya keterangan fi haditsil Bukhari ing dalem hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi makruh ketika sholat mengangkat matanya, menengadahkan kepalanya ke atas sehingga penglihatannya diarahkan ke langit. Itu sesuatu yang termasuk dari beberapa kemakruhan sholat, karena hal tersebut termasuk suatu perkara yang menjadikan tersambarnya petir penglihatan seseorang, seperti dalam keterangannya hadis Imam Bukhari. Wa kafu sya'rihi lan ngumpulake rambute musolli. Wakafu sya'rihi lan ngumpulake rambute musolli ausau bihi utawa klambine musolli oleh ngumpulake bila hajatin kelawan tanpa hajat, mengumpulkan di kalau perempuan misalkan dibuat gelungan, diugel-ugel di atasnya kepala. Kalau laki-laki dikumpulkan rambutnya di sini, terus kemudian ditaruh di bawah songkok atau imamah. Itu termasuk kemakruhan sholat. Atau lengan bajunya dicincingkan, diangkat, dilipat-lipat seperti ini. Itu juga makruh ketika dikerjakan dalam sholat. Atau mungkin sarungnya atau celananya dilipat-lipat ke atas, yaitu makruh dalam sholat ketika tanpa adanya hajat. Li'annahu krana saat temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat temene Kanjeng Nabi iku umira den perintah sinten Kanjeng Nabi bi Allah yakaffahuma kelawan ento orang ngumpulake sinten Kanjeng Nabi ngumpulake huma ing sya'rihi aw saubihi liyas juda supaya sujud apa sya'rihi aw saubihi sujud ma'hu sertane musolli karena ketika tidak diangkat pakaiannya, tidak disingsingkan dan rambut kepalanya tidak dikumpulkan semua, ditaruh di bawah imamah atau di bawah peci, itu harapannya ketika tidak dibuat seperti itu nanti bisa ikut sujud bersamaan dengan saat sujudnya musolli. Awat auyadihi lan nyelehake tangane musolli, diselehake ala famihi ing atase cangkeme musolli. Oleh nyelehake mang bila hajatin kelawan tanpa hajat, dia letakkan tangannya di depan mulutnya seperti ini. Nah, ini termasuk kemakruhan dalam sholat ketika tidak adanya hajat. Linnahi krana larangan as-sahihi kang sahih apa an-nahi laraan anhu sangking wat oyadi ala famihi
Karena ada hadisnya Abi Hurairah yang pernah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, kalau seseorang yang sedang sholat dilarang meletakkan tangannya di depan mulutnya ketika tanpa adanya hajat. La amma wad'uha, anapun utawi nyelehake yadihi, anapun utawi nyelehake yadihi diselehake memang lihajatin krono hajat, karena adanya kebutuhan dia meletakkan tangannya di depan mulutnya pada saat sholat. Contohnya kata sa'ubi kayak dene angop, kata sa'ubi kayak dene menguap, kata sa'ubi kayak dene angop. Ya fasunnatun mengkaiku sunnah. Kalau meletakkannya ada hajat seperti dia menguap kemudian ditutupi mulutnya pas ketika sholat, itu sunnah sholat. Li khabarin krono hadis sahihin kang sahih apa khabar fihi ing dalem wad'u yadihi litasaubi, wad'u yadihi litasaubi. Ada hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri, merupakan hadis yang marfu', bahwasanya iza tasa'aba ahadukum falyada' yadahu ala fihi fa inna syaitana yadkhulu ma'at tasa'ubi, muttafaqun alaih. Hadis ini telah disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika ada seorang musalli, bukan seorang musalli, ketika salah seorang dari kalian semuanya, entah dalam keadaan salat atau tidak, kok menguap, maka sunnah meletakkan tangannya di depan mulutnya. Karena kenapa? Pada saat menguap, disitulah kesempatan setan itu memasuki tubuhnya seseorang. Ketika menguap, maka setan ikut masuk ke dalamnya. Maka sunnah untuk menutupi mulutnya ketika menguap atau ketika tasawuf. Wala farqan ora ana beda iku maujud. Lan ora ana beda iku maujud baina. Bainal yumna ing dalem antarane tangan kanan wal yusra lan tangan kiwa. Tidak ada perbedaan. Tadi sunnahnya pakai tangan kanan, tangan yang baik, apa tangan kiri yang biasa digunakan untuk perkara-perkara yang mungkin di situ dianggap menjijikkan, untuk istinja, untuk membersihkan kotoran dan lain sebagainya. Tidak ada perbedaan, entah menggunakan tangan kiri atau tangan kanan, itu tidak ada perbedaan. Tetap semuanya sunnah. Lianna hadza karena saat temene wat yadihi ala famihi litasaubi. Lianna hadza karena saat temene iki wat yadihi ala famihi litasaubi, meletakkan tangan di depan mulut saat menguap, iku laisa ora ono iku fihi tetep ing dalem za. Iku laisa ora ono iku fihi tetep ing dalem za. Ora ono apa daf'u mustaqdarin, nolak perkara kang menjijikkan. Iku daf'u apa daf'u mustaqdarin, nolak perkara kang menjijikkan, nolak perkara kang jemberi. Hisiyen kang bangsa pengindra, hisiyen kang bangsa pengindra. Jadi tidak ada perbedaannya tadi, tangan kiri atau tangan kanan yang digunakan untuk menutupi mulutnya ketika menguap. Alasannya karena ini bukan untuk menghilangkan sesuatu yang menjijikkan yang bisa dilihat, tapi ini setan yang dihilangkan secara makna saja, bukan secara fisik. Jadi tidak ada perbedaan tangan kiri atau tangan kanan. Lah cuman kalau bicara masalah lebih utama yang mana, lebih utama menggunakan tangan yang kanan, karena tangan kanan itu tangan yang lebih kuat, yang biasa digunakan untuk iktimad bagi seseorang. Ini kebiasaan seorang, mereka seringnya menggunakan pekerjaan dengan menggunakan tangan kanan dibanding tangan kiri. Maka kekuatan tangan kanan jauh lebih kuat daripada tangan kiri. Nah, akhirnya kalau pengen bicara masalah
Yang lebih utama yang mana? Yang lebih utama yang menggunakan tangan kanan. Pun juga dia tangan yang bagus. Wa mashu hubari jabhatihi. Wa mashu hubari jabhatihi lan musab debune batuke musalli. Lan musab debune batuke musalli. Oleh ngusap mangkoblal ing sirofi ing dalem sadurunge buyaran, ing dalem sadurunge buyaran minha saking sholat. Sebelum seseorang meninggalkan tempat sholatnya, kok dia nanti hilangkan debu-debu atau kerikil yang menempel di dahinya, maka itu sebuah kemakruhan. Itu sebuah kemakruhan. Lebih-lebih pas di saat dia sholat, karena mungkin agak sedikit risih atau agak gatal, dia hilangkan. Nah, itu malah makruh hukumnya. Bataswiyatul hasalan ngerataake kerikil. Bataswiyatul hasalan ngerataake kerikil dirataake. Ngerataake memang fi makani sujudi ing dalem panggonan sujude musolli. Fi makani sujudi ing dalem panggonan sujude musolli. Tidak boleh meratakan kerikil linnahi krana larangan. Linnahi krana larangan as-sahihi kang sahih apa an-nahyu. As-sahih kang sahih apa an-nahyu nglarang anhu sangking la tamsahu gubara la tamsahu al-hasa ila akhirih. Utawa anhu sangking taswiyatul hasa. Karena ada keterangan yang sahih, hadis yang sahih bahwasanya seseorang yang ketika mengerjakan sholat tidak boleh mengusap kerikil atau meratakan kerikil di tempat dia sholat, entah dengan menggunakan satu kali usapan atau beberapa kali, yang jelas tidak boleh. Wali annahu lan karena saat temene taswiyatul hasal, lan karena saat temene taswiyatul hasal iku kalladzina ayo saat temene pira-pira akeh. Ayo saat temene pira-pira akeh kabelo kang tetep ing dalem sadurunge mashu hubari jabhati atasiyatul hasal. Krono saat temene wali annahu krono wali annalan krono saat temene taswiyatul haso kalladzina kaya dene akeh kabelo kang tetep ing dalem sadurunge taswiyatul haso berarti masul gubari jabati. Saat temene taswiyatul haso iku yunafi menghilangkan apa taswiyatul haso at-tawaddu'a ing tawaddu. At-tawaddu'a ing tawaddu wal khusyu'alan khusyuk. Karena hal itu tadi dianggap dapat menghilangkan kekhusyuan dalam sholat dan ketawaduan seorang musalli ketika sholat. Wal qiyamu lan ngadeg ala rijlin ing atase sikil wahidatin kang siji. Ketika berdiri saat sholat menggunakan satu kaki yang digunakan tumpuan untuk berdiri, yang satunya tidak digunakan, mungkin agak sedikit diangkat atau ditekuk. Nah, itu termasuk makruh dalam sholat. Wata muhalan bisa akhiri jelin. Wata muhalan bisa akhiri jelin alal ukhra ing atase sikil kang meneh. Alal ukhra ing atase sikil kang meneh. Jadi tidak urut kakinya, yang satunya maju atau yang ini yang maju, terserah. Pokoknya yang satunya maju, seperti orang yang mau jalan itu. Nah, itu hukumnya juga makruh. Walas kuhalan nemu akhiri jelin. Walas kuhalan nemu akhiri jelin. Merapatkan, mendempetkan, ditempelake bil ukhra kelawan sikil kang meneh. Bil ukhra kelawan sikil kang meneh. Itu juga makruh. Haitsu la udhra ing dalem sekirane ora ana udhur iku maujud. Ing dalem
haitsu la udhra ing dalem sekirane ora ana udzur iku maujud. Ketika tidak udzur kok menempelkan sikil, menempelkan kakinya atau merenggangkan, nah seperti ini, memajukan kakinya yang satu atau yang satunya berdiri tegak, intinya ditekuk. Nah, maka ini termasuk makruh ketika tidak adanya udzur. Kalau udzur sakit misalkan atau apa, ya maka tidak masalah. Li'annau krono sak temene qiyam. Li'annau krono sak temene qiyam biri jalin wahidatin wa taqdimuha 'alal ukhra. Terus kemudian yang satunya apa? Bayal sukuha bil ukhra tadi ikut takallufun memberatkan yunafi kang iso ngilangi apa takalluf al khusu'a ing khusu' karena hal seperti itu dapat menghilangkan khusyuk dan termasuk perkara yang memberatkan, karena berat juga menghilangkan kekhusyuan imbasnya. Karena Nabi pernah melarang naha sallallahu alaihi wasallam anisofni wasofti bis sholati. Nabi melarang seseorang sofni itu berdiri dengan menggunakan kaki satu. Softi itu merapatkan kakinya, dia rapatkan, didempet kaki. Ketika mengerjakan sholat itu makruh hukumnya. Wala ba'san ora ono bahaya iku maujud, tidak makruh hukumnya. Bil istirahati kelawan istirahat. Bil istirahati kelawan istirahat ala ihdahuma ing atase ala ihdahuma ing atase salah sijine sikil loro. Ala ihdahuma ing atase salah sijine rijal lain utawa sikil loro. Misalkan istirahat tadi karena lituril qiyami krana suwene ngadeg, au nahwihi utawa sepadane tulil qiyam. Kalau misalkan berdiri itu lama dalam sholat karena yang dibaca suratnya panjang, kalau dia berdiri menggunakan dua kaki sudah capek, dia ingin beristirahat, mengurangi capeknya, ya maka dia bisa kaki yang satu agak ditekuk, agak diangkat, dia menggunakan satu kaki untuk tumpuannya berdiri, maka tidak masalah dengan alasan untuk istirahat. Tidak masalah di sini artinya tidak ada hukum makruh bagi orang tersebut. Atau karena sudah tua, berdiri setengah menit itu sudah capek, ya maka dia bisa mengangkat kaki yang satu ketika itu mungkin bisa membantu dia. Wassalatu lan sholat hakinan halih ngempet nguyuh. Utai lafat hakinan iku binuni tetap kelawan nun. Sholat dalam keadaan menahan kencing itu hukumnya juga makruh. Ai bil bauli tegese kelawan nguyuh. Au hakiban utawa ngempet BAB utawa ngising. Utawi lafat hakiban iku bil muwahhadati tetep kelawan ba kang den titik siji. Misal. Ai bil ghaiti tegese kelawan BAB. Salat sambil menahan berak itu hukumnya adalah makruh. Au hazikon utawa haling wong kang ngentut. Sama, menahan kentut dalam sholat itu hukumnya makruh. Linnahyi krono larangan anha sangking sholat
ma'a mudafa'atil asbasaini sertane ngempet perkara loro kang jembere. Ma'a mudafa'atil asbasaini sertane ngempet perkara loro kang jembere, yaitu baul karo ghaib. Karena ada larangan bagi seseorang dalam sholat itu menahan kencing dan menahan berak. Bal qad tahrumu, bahkan terkadang haram apa sholat ma'a mudafa'atil akhbasaini. Bal qad tahrumu, terkadang haram apa sholat ma'a mudafa'atil akhbasaini. Haram mang indorrohu lamang to bahayani apa sapa musa indorrohu lamang to bahayani hu ing musalli, lamang to bahayani hu ing musalli. Bahayani apa mudafa'atu zalika, ngempet mengkono akhbasaini. Apa mudafa'atu zalika, ngempet mengkono akhbasaini. Terkadang hukumnya haram bagi seorang musalli ketika dia nanti menahan pipisnya atau menahan BAB-nya, kok sampai mendatangkan bahaya, haram dia nanti. Wayun dabulan den sunahake aw yajibu to wajib, disunahake atau wajib apa tafrihu nafsihi, ngosongake awak dhewe musolli, ngosongake wetenge to awak dhewe musolli, dikosongake mindalika saking mengkono-mengkono ghaib, terus kemudian baul, kemudian rid. Wa in fatat hale senajan to keliwat apa al jamaatu jamaah. Wajib sunnah tadi inwasi lamun to jembar apa al waktu zalika ing mengkono tafrihu nafsihi min zalika wa in fatat al jamaah. Terkadang malah dihukumi wajib, bahkan juga sunnah. Seorang musalli sebelum dia sholat, dia berusaha terlebih dahulu untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang mungkin bisa mengganggu ketika dia sholat. Mau kencing, dia kencing terlebih dahulu, dia tuntaskan kencingnya, baru kemudian dia berangkat untuk mengerjakan sholat. Sebelum sholat dia menahan BAB, maka dia keluarkan air besarnya. Terus setelah tuntas maka dia baru berangkat sholat. Meskipun nanti ketika dia berangkat ketinggalan jamaah, tidak masalah, karena sholat dalam keadaan tidak menahan perkara-perkara tadi itu lebih utama daripada sholat jamaah dalam keadaan menahan perkara-perkara tadi. Ketika waktu yang ada itu masih cukup untuk digunakan sholat, waktu yang ada cukup untuk mengkosongkan perutnya, juga untuk mengerjakan sholat. Lawa illa namun ora wasi'a al waktu, ketika waktunya tidak cukup, kok nanti saya paksakan untuk melancarkan, melonggarkan isi perut saya, BAB atau kencing, itu nanti waktunya saya selesai nggak cukup, sudah keluar waktu sholatnya. Ya nek wa illa namun ora in wasa al waktu, ya wajibat mengwajib apa sholatu sholat ma'adhalika sertani mengkono mudafa'ah, ma'adhalika sertani mengkono mudafa'ah, haitsu la dororo ing dalem sekirane ora ana bahaya iku maujud, haitsu la dororo ing dalem sekirane ora ana bahaya iku maujud. Kenapa kok wajib mendahulukan sholat meskipun nanti imbasnya dia menahan kencingnya, menahan kentutnya, menahan buang air besarnya saat sholat? Ya karena dihormatil waktu krono mulyake waktu, dihormatil waktu krono hormatil waktu. Selama tidak bahaya maka dia wajib untuk mengerjakan sholat saat waktunya sudah mepet. Wa ma'atawaqqanit ta'am lan sertane
kepingine panganan lan sertane kepingine panganan al hadiri kang teka apa ta'am awil qaribi utawa parek apa al huduru tekane ta'am apa al huduru tekane ta'am. Sholat dalam keadaan dia pengen bernafsu, pengen makan yang ada di sekitarnya, ada makanan di sekitarnya. Dia sholat terlebih dahulu. Terus pada saat sholat dia tergoda dengan makanan yang ada di sampingnya, atau makanan yang mungkin akan datang. Dia pesan lewat Grab mungkin atau lewat Gojek, dia pesan makanan, terus dia sholat. Lah terus dia dalam sholatnya itu tergoda dengan makanan yang dipesan tadi. Nah, nggak fokus sholatnya, nggak khusyuk sholatnya. Kira-kira kebayang nanti pesanannya datang dan dia akan makan. Nah itu termasuk perkara yang dimakamkan dalam sholat. Dan ketika ada makanan atau yang sudah ada atau yang mau ada, yang jelas dapat diprediksi datangnya, itu nanti dia dahulukan makan terlebih dahulu, baru kemudian sholat. Kalau dipaksakan sholat terlebih dahulu, imbasnya dia syahwat terhadap makanan tadi, maka makruh. Dia mendapatkan hukum makruh. Ai istihai tegese kepingine musalli. Ai istihai tegese kepingine ta'am. Ai istihai tegese kepingin ta'am. Tegese kepingin ta'am. Bihaitu yahtafilu. Bihaitu yahtallu kelawan sekiranya nyacat apa al-khusu'u khusu', apa al-khusu'u khusu'. Lau qaddama lamun ten disake bihaitu yahtallu kelawan sekiranya dadi cacat, kelawan sekiranya dadi cacat apa al-khusu'u khusu'. Kelawan sekiranya dadi cacat apa al-khusu'u khusu', lau qaddama lamun dinginake sapa musolli mendahulukan as-sholata ing salat alai bi ing atase to'am li amrihi krana perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau perintah bitaqdimil asya'i kelawan dhisikake mangan sore atau makan malam. Bitaqdimil asya'i kelawan dhisikake mangan sore. Kalau sebagian daerah nggak ada istilah makan sore, artinya makan malam, ya sudah asya makan malam. Didhisike anal isya'i yang atas sholat isya, anal isya'i yang atas sholat isya. Karena Nabi pernah memerintahkan seseorang itu lebih baik mendahulukan makan sore atau makan malam sesuai dengan daerah masing-masing namanya daripada mendahulukan sholat isya. Wa yaqululan mangan sapa wong ma ing perkara ya tawafaru kang dadi sempurna, ya tawafaru kang dadi sempurna ma'ahu sertane ma sempurna apa khusu'e salat, apa khusu'e salat. Dan ketika dia minum susu atau makan madu kok nanti berimbas kepada sholatnya menjadi khusyuk, ya maka dia makan lebih baik. Atau ketika dia makan sholatnya lebih khusyuk, ya maka dia makan terlebih dahulu lebih baik. Fa'il lam yatafar mengkalaman ora sempurna apa khusyuk. Fa'il lam yatafar mengkalaman ora sempurna apa khusyuk illa bisibai kejaba kelawan warak. Ya sabiha mongko warak sapa muslim. Kalau khusyuk tidak dapat dihasilkan kecuali dalam keadaan kenyang, ya maka dia wajib untuk kenyang terlebih dahulu. Maka dia berusaha untuk kenyang baru sholat. Ketika kenyang tersebut dapat berimbas kepada khusyuknya sholat. Wa mahallu dzalika utawi panggonane mengkono mengkono ma'atawa qanit ta'am, mengkono ma'atawa qanit ta'am
kemekruan sholat dalam keadaan pengen terhadap makanan yang ada, itu tadi makruh hukumnya iku inwasi'ah, lamun to isih jembar, lamun to isih suwe to isih jembar apa waktu aidon halih podo as-sholatu hakinan au hakiban au haziban, aidon halih podo as-sholatu hakinan au hakiban au haziban, sama seperti pada permasalahan seseorang sholat dalam keadaan menahan kentut, BAB atau kencing. Kok nanti dia waktunya masih panjang, masih luas, maka dia wajib untuk mengkosongkan perutnya. Sama dengan ini, kok nanti waktunya masih luas, maka dia makan terlebih dahulu. Nek wa illa lamun ora inwasi al waktu, ya sholat mongko sholat sopo musolli fauron kelawan cepet, ujuban tur kelawan wajib. Maka dia cepat-cepat untuk mengerjakan sholat. Terus kemudian setelah selesai baru dia cepat makan. 5 krono keterangan marro kamus keliwat apa ma. Pada permasalahan lihurmatil waktu. 5 marro lihurmatil waktu. Wa ayya basukalan yang to ora lan yang to ngidu sapa wong. Yang tongi sapa wong membuang ludah fi ghairil masjid ing dalem sakliyane masjid. Buang ludah an yaminihi saking arah tengene wong. An yaminihi saking arah tengene wong. Au kubalatahu ing utawa ing dalem arah ngarepe wong. Au kubalatahu utawa ing dalem arah ngarepe wong. Wa ing kana hale senajan ana sapa wong iku kharijas sholati ing dalem jabane salat. Jadi makruh hukumnya meludah ke arah kanan, meludah ke arah depan, itu makruh. Entah dalam keadaan dia sholat atau tidak dalam keadaan sholat, makruh hukumnya. Kenapa kok makruh? Linnahi krono larangan. Linnahi krono larangan andalika saking mengkono-mengkono ayya basuka fi ghairil masjidi an yaminihi au kubalata. Karena ada hadisnya Imam Bukhari dan Muslim. Lafaz hadisnya idza kana ahadukum fis sholati fa inna ma yunaji rabbahu fala yamsukanna baina yadayhi wala an yaminihi. Zada al-Bukhari. Tadi lafaz hadisnya Imam Muslim, sekarang kalau ini Bukhari ditambahin fa innahu an yaminihi fa inna an yaminihi malakan walakin an yasarihi au tahta qadamihi. Jadi ketika seseorang, hadisnya maknanya ketika ada salah seorang dari kalian semua dalam sholat, maka itu adalah saat-saat berbisik, saat-saat munajat kepada Tuhannya. Maka hendaknya jangan meludah di saat-saat seorang berada di depan Tuhannya, dan janganlah meludah dari arah kanan. Terus lafaz hadisnya Imam Bukhari ditambahi karena arah kanannya itu adalah merupakan tempatnya malaikat. Tapi meludahlah ke arah kiri atau ke arah bawah, ke arah bawah, di bawah telapak kakinya. Itu seperti itu. Karena ada hadis seperti itu, dilihat Imam Bukhari. Hadis tersebut itu dari Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Hadisnya Anas bin Malik itu idza kana ahadukum fi sholati fa inna ma yunaji rabbahu ila akhirih. Nah, kalau hadisnya Abu Hurairah ya sama, idza kana ahadukum fi sholati fa inna ma yunaji rabbahu fala yabsuqanna baina yadayhi wala an yaminihi. Cuman ditambahi ada terusannya, fa inna an yaminihi malakan walakin an yasari au tahta qadamihi. Tapi hendaklah meludah
ke arah kiri atau ke bawah telapak kakinya. Seperti itu. Yang kiri. Jadi karena ada hadis yang melarang meludah ke arah depan dan kiri, maka hukumnya makruh. Entah dalam sholat atau dalam keadaan di luar sholat. Bal ya bersuku balik itu sapa musolli utawa uwong wae. Balik itu sapa uwong. Itu aniasari saking arah kiwane uwong. Intayasara lamun to dadi gampang apa aniasari, lamun to dadi gampang apa aniasari. Wa ilal lamun ora wa ilal lamun ora intayasaro, alam ora intayasaro ya fatah taqodamihi moko ing dalem ngisore delamaane musolli delamaane wong moko ing dalem ngisore delamaane wong alus roka kang kiwa waya rebulan haram apa al-busaku itu fil masjid ing dalam masjid meludah dalam masjid itu hukumnya haram. Ini tasora lamun to dadi ketemu langsung apa busok ludahnya tadi bisa yen kelawan siji-wiji min ajza'i saking pira-pira bagiane masjid. Ini tasara lamun dadi ketemu langsung bisa apa busok bisa yen kelawan siji-wiji min ajza'i saking pira-pira bagiane masjid. Kok nanti ludahnya menempel di keramiknya masjid, menempel di temboknya masjid, menempel di kacanya masjid, menempel di apa? Pokoknya di bagian masjid itu, di tanah masjid tersebut. Itu haram hukumnya, ya haram. Lil khabari karena khabar as-sahih kang sahih. Annahu khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Jadi annahu saat temene hadisnya seperti lafaznya annahu saat temene busok fil masjid ngidu ning gone jero masjid iku khati'atun dosa utawa kesalahan wa kafaratuha hale utawi kafarate khati'ah iku dafnuha mendem khati'ah ikut dafna mendem khati'ah. Kalau dulu kan masjidnya masih menggunakan tanah, lantainya belum ada keramiknya, masih menggunakan tanah, maka ketika meludah ke tanah masjid tersebut itu termasuk sebuah dosa. Lah kafarahnya memendam ludahnya. Seperti ada orang yang tidak paham itu, ketika kencing di masjid itu cara mencucikannya dibilas air dari atas sehingga kencingnya meresap ke bawah. Sama ketika meludah ke masjid itu dipendam. Ai annau tegese sak temene dafnuha iku yak tau memutus apa dafnuha al hurmata ing keharaman wala yarfa'uha lan ora ngilangi apa dafnuha ora ngilangi ha ing al hurma. Jadi memendam tadi itu hanya memutus keharaman yang terus berlanjut. Ketika dia meludah, dia biarkan, maka keharaman akan terus berjalan pada dirinya. Nah kok nanti dipendam, maka keharaman itu berhenti. Cuman dia masih dapat apa hukum haram karena meludah tadi. Meludahnya haram tersendiri. Membiarkan ludah di situ juga haram tersendiri. Terus berlanjut haramnya itu, berkelanjutan sampai ketika ludahnya sudah tidak ada, ludahnya dipendem, akhirnya haramnya berhenti. Tetap dia kena hukum haram gara-gara meludah tadi. Sifatnya tidak menghilangkan keharaman tapi memutus keharaman. Wa yukrahu lan makruhake apa ya doa yang tanyelahake sapa musolli. Yen tanyelahake sapa musolli ya doa ing tangane musolli. Ali menakang kiwa, ali yusra utawa kang tangan. Kita meletakkan tangan kiri atau kanan atau kedua-duanya bahkan didelehake ala khosirati ing atase
lempenge musolli ala khosirati ing atase lempenge utawa ing atase lempenge wong utawa musolli li ghairi hajatin ke maring sakliyane hajat li ghairi hajatin maring tanpa hajat atau sakliyane hajat atau krana sakliyane hajat seperti ini. Nah, apa ini malangkrek. Kenapa lisi hatin nahi krana sokai atau benere larangan kecegahan anhu saking wat oyatihi ala khosiratihi. Dan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala naha nuhiya dilarang ayu salliya ar-rajulu mukhtasaran rawahu Syaikhan. Ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadisnya sahabat Abi Hurairah bahwasanya seseorang yang sholat, laki-laki yang sedang mengerjakan sholat dilarang untuk muhtasiron atau muhtasoron, artinya malangkrek, meletakkan kedua tangan atau salah satunya di pinggangnya. Wali analan karena saat temene ayat daru ala khosiratihi iku fi'lul mutakabbirina penggawayane piro-piro kang gumedhe, karena itu adalah termasuk perbuatannya orang-orang yang sombong. Wa min malah saking arah mengkono-mengkono saking arah mengkono-mengkono li annahu fi'lul mutakabbirina lama hubita ing dalem semangsane den doake lama hubita ing dalem semangsane den doake sapa iblis didoake minal jannati saking surga kana mongko ana apa iblis iku kadalika kaya mengkono-mengkono ayat ala khosiratihi. Selain itu keharamannya, selain adanya hadis tadi, karena ada alasan bahwa hal seperti itu termasuk perbuatannya orang-orang yang sombong. Dan dari hal demikian juga pernah terjadi pada saat iblis diturunkan dari surga. Gara-gara dia tidak mau hormat kepada Nabi Adam, dia turun dari surga dalam keadaan malangkrek. Nah, maka termasuk perbuatan setan. Wawarodalan tumeka apa anahu sak temene ayatu ala khosiratihi. Iku rohatu ahli nari istirahate utawa lerene ahli neraka. Jadi ahli neraka itu seperti itu, malangkrek ketika mereka beristirahat. Malangkrek. Tidak menggunakan tangan bagian dalamnya untuk menumpu. Diletakkan di lantai dia menumpu, enggak ini. Kaiso, tapi malangkrek. Soalnya di sekelilingnya adalah api. Maka dia kepanasan mestinya kalau seperti itu. Maka dia malangkrek. Mereka malangkrek ahli neraka. Ai al Yahudi tegese wong Yahudi wan Nasron piro-piro Nasrani. Jadi orang-orang Yahudi, orang Nasrani seperti itu. Wa yakfidu ra'sahu aw yarfa'ahu fi ruku'ihi li annahu khilaful ittiba'i. Wa yakfidulan yento ngrendahake sapa musolli, diluake to dingkeluake, menundukkan sapa musolli, ra'sahu ing sirahe musolli, ra'sahu ing sirahe musolli aw yarfa'ahu utawa ngangkat sapa musolli, ngangkat hu ing ra'sahu, diangkat to dingkeluake fi ruku'ihi ing dalem ruku'e musolli. Ruku'ahu ing ruku'ihi ing fi ruku'ihi ing dalam ruku'e musolli. Jadi ruku' lurus ya ruku'. Itu kepalanya harus lurus, tidak boleh diangkat, tidak boleh ditundukkan pada saat ruku'. Pas ruku', nah kepalanya lurus, tidak boleh didengkuknya, tidak boleh didangaknya kepalanya. Li'annahu karena saat temene ifadu ra'si utawa irfa'u ra'si iku khilaful ittiba'i nulayani manut tidak lampai kanjeng Nabi. Iku khilaful ittiba'i nulayani manut tidak lampai kanjeng Nabi. Wallahu a'lam.